Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita kepada Allah. Karena di pagi hari yang cerah ini Allah bangkitkan kita dalam keadaan Islam. Lebih dari semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Kita menjadi tetamunya dan kita bersama-sama duduk dalam taman-taman surga. Masya Allah. Kali ini saya akan membicarakan tentang selektif, ya. Kemampuan memilih atau selektif adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena hidup ini adalah pilihan. Dan setiap hari kita membuat pilihan. Ya apa enggak? Coba sekarang pikirkan. Anda telah melakukan keputusan untuk memilih. Seorang pelajar dihadapkan pada pilihan, saya mau sekolah kemana, ya kan? Dia dihadapkan pilihan, saya mau tinggal di mana nanti, kan gitu ya? Seorang tua, dia membuat keputusan untuk memilih anaknya mau dididik di mana. Pilihan-pilihan semua. Bahkan Anda ya ketika mau ke toko beli baju, saya mau pilih yang mana, yang warna apa. Jadi memilih tidak pernah lepas dari kehidupan. Bahkan hidup sendiri itu pilihan. Anda beragama itu adalah pilihan. Pilih agama yang mana. Bahkan ketika Anda melangkah, berbuat sesuatu, itu tidak pernah lepas dari pilihan. Anda akan makan pilihan. Oleh karena itu ada yang mengatakan hidup adalah pilihan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemampuan memilih itu adalah satu ciri penting dari apa yang disebut dengan ulul albab. Apa itu ulul albab? Ada yang tahu? Ulul albab itu seringkali disebut sebagai pemilik akal, orang yang berakal. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai smart man, ya. Orang yang smart, orang yang cerdas. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cerdas, smart man, ya. Mengapa begitu? Karena Allah memberikan kepada manusia akal pikiran yang digunakan untuk memilih. Dan kemampuan memilih itu adalah kemampuan untuk dapat menentukan mana yang terbaik. Sebagaimana firman Allah yang saya sampaikan tadi pada surat Az-Zumar, ya, kalau nggak salah ayat berapa itu, 18. Allah berfirman, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Orang-orang yang suka mendengarkan ucapan-ucapan, ya. Wa yattabi'una ahsanahu,
tapi dia mampu memilih mana yang terbaik dari ucapan itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang Allah berikan petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang Allah karuniai akal pikiran, kecerdasan. Jadi orang yang cerdas, ulul albab, adalah orang yang mau mendengarkan serangkaian ucapan, ya, aktivitas, kemudian dia memilih, menyaring, memilah, dan dia akan membuat keputusan, ya, untuk melakukan aksi. Ini pilihan saya karena bla 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 bla. Jadi kemampuan memilih itu di sana ada kemampuan membanding-bandingkan, kemampuan untuk mencermati, kemampuan untuk memprediksi dampak positif dan dampak negatif, sehingga akhirnya dia membuat keputusan. Saya ngikuti yang ini, kayak gitu ya. Anda memilih rumah tahfidz sebagai tempat, ya, Anda untuk belajar di sini, itu sebuah pilihan yang luar biasa. Ini kemudian juga hadirin rahimani rahimakumullah, bahwa kita sekarang ini hidup di zaman apa? Global, teknologi canggih. Di hadapan kita, di tangan kita ada HP. Tiap hari kita mendengar berita, mendengar kata-kata. Kalau kita tidak bisa memilih, ya, maka kita akan menjadi pendusta. Mengapa? Karena kata Nabi, kafa, ya, kata Nabi, ya, kafa bil mar'i, cukup seseorang dijadikan pendusta, ya. Cukup seseorang disebut pendusta, ya. Kafa bil mar'i kadiban, ya, kadiban itu pendusta, ya. Cukup seseorang disebut sebagai kadiban, sebagai pendusta. Bila bagaimana, ya, ayyuhaddisahu bikulli ma sami'a, bila orang itu menceritakan semua yang ia dengar. Artinya apa? Ketika seseorang tidak bisa memilih berita, sehingga apa yang ia dengar dia sampaikan lagi, yang ia dengar dia ceritakan lagi. Aku perlu dari sini, perlu dari sini. Dia tidak bisa menyeleksi, tidak bisa memilih berita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang valid, mana yang hoak, ya. Itu maka cukup dia disebut sebagai pendusta. Rawahul Muslim, dia ada sahih dari Muslim, ya. Jadi apa artinya? Kita ini sekarang, ya, dihadapkan pada sebuah pilihan. Karena apa? Ketika kita tidak mampu menyeleksi kata-kata, tidak mampu menyeleksi berita, maka ketika kita menyampaikan apa yang kita dengar, menyampaikan apa yang dengar, maka kita tidak sadar diri bahwa kita itu disebut sebagai pendusta. Naudzubillah min dzalik. Ini kan heboh. Heboh, ya. Kenapa heboh? Ya. Heboh, kita nanti heboh di ada malaikat, ya, ketone wong alim, ketone tapi pendusta, kan gimana itu, kan repot, ya kan. Oleh karena itu memilah itu penting. Tidak boleh setiap kata-kata itu kita langsung sampaikan. Misalnya, ya, saya mendengar dari Iko misalnya, itu fase itu kan orangnya tete, dia apa namanya, kalau nggak saya yang matasi gimana? Apa itu teteh? Teteh itu tela-telo, ya. Baru dengar, ya, titi, ya, tila-tilo, ya, orangnya. Nah, nanti mendengar kata-kata itu, misalnya Aska dengar, iya katanya dia orang titi. Sampaikan lagi dia. Nah, itu namanya dia tidak bisa menyaring berita, ya.
Jadi dalam hal ini kemampuan untuk menyaring berita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang valid, mana yang hoax. Walaupun itu hoax tapi itu menyangkut keburukan, tidak usah nanti disebar-sebarkan ke setiap orang. Ya. Orang itu hanya berhak menyampaikan keburukan seseorang apabila dia dihadapkan pada seseorang yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan. Ini dia masalahnya begini supaya diatasi di depan hakim misalnya, atau seorang mata-mata menyampaikan kepada ini untuk menyelidiki supaya bagaimana seorang calon suami ya, sehingga mengerti persis ya, tidak hanya waton cantik tapi dia menyelidiki sifat-sifatnya. Nah, dia maka sampaikan ya seperti itu. Dalam hal yang lain maka kita tidak boleh menyebar-nyebarkan keburukan orang lain atau berdusta dan sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.